Segala puji, hormat, syukur serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Allah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami hati yang rindu, memberikan hati yang haus, yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Silakan Tuhan Kau berfirman kepada kami mau dan kami rindu untuk mendengarkan. Berikan kami telinga untuk mendengar. Berikan kami hati yang subur sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh secara rohani. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan pada saat siang hari ini. Segala kuasa setan dan roh jahat, roh ngantuk, capek, lelah yang coba ingin mengambil benih firman-Mu, kami hanya patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau percaya kuasa Tuhan saja yang bekerja dalam pribadi kami masing-masing. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Salam, selamat siang saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujian tadi yang judulnya dengan gambus dan kecapi ya. Tapi refnya berbunyi apa? Terdengar suara Tuhan dari Sion ya. Siapa yang dapat mendengar suara Tuhan dari Sion? Ini penting loh. Ini penting bagi kita semua. Apakah kita juga mendengar suara Tuhan itu? Jangan sampai kita tidak bisa mendengar suara Tuhan itu. Tuhan yang berkata atau Tuhan yang berfirman. Saudara dikasih Tuhan, saya memberikan pendahuluan seperti ini. Bulan yang lalu, tepatnya tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu ada yang namanya arisan RT ya. Saya sebenarnya dalam ke-RT itu boleh dikatakan dianggap ya, diwongke gitu. Terjadilah Pak RT bilang, kau bulan karo kowe pitulasan. Biasanya anak panitia pitulasan. Siapa sih gak jadi ketua si mandegani pitulasan. Terus Pak RT dia bilang, nyeletuk gitu. Siapa ayo? Wis Pak Teguh bae lah. Digongin Pak RT. Lho sing lene kok pada melu-melu. Ya yo setuju lah wis jenengan bahasa sintom iki. Masih tajam ya cerita. Mau ditolak gimana? Enggak ditolak bagaimana? Saya hanya diem aja. Saya bilang, itu aja tuh Pak Edri itu yang masih keluarga muda dia, masih kesit lagi. Cuman baik gitu. Akhirnya kami tunjuk-tunjukkan. Singkat cerita, tanggal 15 bulan kemarin itu saya ditunjuk, terus Pak RT menyerahkan, monggo terserah Pak Teguh garap aseng sapa sing dadi kepanitiaane. Lah dianggarna duit kue 2 juta. 2 juta ya. 2 juta kue kok tarik bengek. Sebenarnya ada lagi, cuma itu karena karing ke RT dingai 2 juta. Gue arisan berikutnya apa ya? Oh enggak, yang pertama itu arisan bulan yang 2 bulan yang lalu. Jadi bulan yang lalu saya ditunjuk, terus bulan yang lalu itu pertemuan ke RT yang cuma pas saya itu digombong acara apa ya? Liburan ya, ngajak ini liburan. Arisan saya gak berangkat. Padahal dalam rapat itu kirong juta ki nggo jalan sehat, lomba anak-anak, lomba ibu, malah tasyakuran. Gila bareng anak pertemuan KRT sing bulan wingi yang orang mangkat. Ki 2 juta wis dipotong. Kira
750 nggo tambahan konsumsi. Jadi sisane 1.250.000. Ki nggo panitia 17-an. Pertamanya wis ngomong karo Mbak Siti, ya kita berdoa dengan uang 2 juta. Ada arisan lagi. Dipotong maning 750 sih garis 1.250.000. Ayo berdoa. Akhirnya ya berjalannya waktu istri itu yang suka gitu. Bisa temen sih kepriwe sih. Jadi deg-degan gitu sing dituju deg-degan kepriwe ngapa ora apa ora. Akhirnya oke, jalan. Terus kami berdoa dan berdoa Tuhan. Salah satu doanya adalah Tuhan mampukan, Tuhan berikan kesatuan hati di antara tim kepanitiaan. Dan yang ketiga doanya adalah cukupkan dana. Ini 3 doa ini yang selalu saya bawa setiap kali itu. Akhirnya diminta, ayo kapan ki rapat pertama kali? Rapat pertama kali akhirnya tanggal berapa waktu itu ya? Rapat pertama itu akhirnya muncullah kepanitiaan, pembentukan kepanitiaan. Akhirnya anak duit 1.250.000 ki kongo lomba anak-anak, lomba ibu-ibu, jalan sehat malam tasik Quran. Pokoknya anak duitnya mingsuk nek. Akhirnya di reng kekurangan dana itu dari 1.250.000 itu menjadi 1.850.000, jadi kurang. Ya, kurang. Kami berdoa akhirnya ada satu anggota yang mengatakan, kayaknya untuk nyumbang banyunya lah 150, lumayan ya. Terus saya bilang ke Pak Vini kayak gereja kan nyumbang apa orang? Gereja nyumbang 100. Jadi orang habis 50, nyumbang 50, jadi 300. Jadi sing kurangnya 600, jadi kurang 300. 300 pun bergumul Bapak Ibu. Gimana 300 golekkan ini? Akhirnya tadi malam merapat. Setelah rapat, ya terjadi kepriwe sih tim dana kalau tayang golek duit 300 stok orang tayang. Akhirnya diputuskan, ki hasilnya tim dana bisa golek apa nasi? Nek orang yang ngomong orang aja banyak alasan. Ya orang jauh-jauh kan yang siapa? Akhirnya diputuskan, ya udah, yang kira-kira perlu dipotong apa dipotong. Akhirnya singkat cerita, ada sebagian yang dipotong-potong, ada juga yang sebagian wis lah nyontek apa sih jenenge bannernya baik nyong lah. Haleluya. Seharusnya banner yang dianggarkan 200 itu ada dari kepanitiaan, ada yang nyong baisa yang jimot itu. Ada yang apa lagi itu yang bagian yang dipotong juga, ya sudahlah gitu. Akhirnya saya mengatakan seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Bagi saya itu tidak mungkin, dan untuk ngerempong wis orang gampang. Tapi Tuhan katakan selalu berdoa dan percaya. Saya ingat Tuhan akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Itu saya juga tangkap. Cilik-cilik orang apa-apa ya, ketua panitia orang apa-apa, kau nekat jadi lurah. Intinya saya mau pegang firman Tuhan saja. Makanya apa kata firman Tuhan? Saya mau dengar suara Tuhan. Makanya tadi lagu pujian, terdengar suara Tuhan dari Sion. Nyong dengar suaranya Tuhan, apa nyong dengar suaranya wong-wong kae? Sing ngel wong kae ngel. Mungkin ngel orang mungkin berhasil. Nyong gue dalam mendengar suara orang atau mau mendengar suara Tuhan. Kalau suara Tuhan itu adalah percayalah kepadaku. Mari saudara dikasih Tuhan malam hari pada pagi hari ini. Setidaknya nanti akan ada nyerempet ya. Saya membuat tema seperti ini. Berilah dan kamu akan mendapat. Berilah maka kamu akan mendapat.
Dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Markus pasal 6 Markus pasal 6 ayat 30. Sampai 40. Kita akan membaca bergantian saudara dan saudari. Saya membaca ayat ke-30, saudara dan saudari membaca ayat yang ke-31. Terus kita bergantian sampai ayat 44. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dari sini tidak akan pun tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi pada waktu mereka kembali mereka tahu tujuan dari mereka dengan lalu menjalankan salat bersama semua tempat sehingga memberikan sehingga. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Suluhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi kamu harus sendiri makan atau minta kepadanya. Jadi kalau kami membeli makan. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan di setelah ia mengambil 500 itu, ia melangi dan mengucap berkata, lalu mencatat roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga memberikan bagi-bagiannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang potongan-potongan roti itu 12 bakul penuh, lain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul, berilah dan kamu akan mendapat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip daripada firman Tuhan itu memang berbeda dengan prinsip dunia. Ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan prinsip dunia itu dengan prinsip Tuhan. Tuhan mengatakan berilah dan kamu akan mendapat. Lalu awas kok ngomongnya garap pulih, kan aneh. Nyum de kacamata tekueng nak, tapi akan mendapat. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan. Apa yang Yesus berikan kepada? Apa yang Yesus berikan dalam nats ini? Yang pertama, Yesus itu memberikan waktunya.
Tuhan memberikan waktunya untuk orang-orang yang mencari Dia. Saudara lihat, waktu ini adalah waktu apa bagi Yesus dan murid-muridnya? Waktu mereka untuk istirahat. Kemungkinan Tuhan Yesus sudah berbicara banyak di tempat-tempat menyampaikan berita Injil, melakukan pelayanan. Begitu juga dengan murid-muridnya. Dan dikatakan di sini mereka yang sudah lelah, capek. Kemana mereka pergi? Ke tempat yang sepi. Dan pemikiran mereka adalah di sana mereka dapat beristirahat dan tidak ada yang dapat mengganggu. Karena tempat itu sepi. Bisa taman, bisa padang rumput, atau bisa di bawah pohon yang rindang. Artinya Tuhan sebenarnya juga perlu waktu untuk beristirahat. Tetapi Tuhan ketika melihat orang-orang banyak itu datang kepadanya, Dia merelakan waktunya itu untuk disita. Murid-murid pun juga. Jadi ketika Yesus melihat orang banyak yang datang untuk menyaksikan Yesus, untuk mendengar Yesus kembali, sepertinya waktu ini adalah tidak jadi digunakan untuk waktu istirahat, tetapi waktu untuk bekerja kembali. Apa meriang? Orang keterangan murid-murid pada meriang, Yesus Kristus meriang. Aweh wektune sing kudune nggo istirahat, tetapi malah untuk memberitakan firman. Memang tidak tertulis di sini meriang kurang turu. Tetapi di sini kita lihat Tuhan Yesus masih punya semangat. Dia masih punya power, dia masih punya beban kepada orang-orang yang datang. Tuhan, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Timbul semangatnya, walaupun tubuhnya lelah, tapi dia mau memberikan waktunya itu untuk jiwa-jiwa orang-orang yang ingin mendengar Yesus pasti kayak ngapa. Dia mau memberikan waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu istri saya itu ditelepon oleh seseorang. Dia bilang gini, lah, ini grup Padang J. Terus dia bilang gitu, tapi nyok kelingan, kamu itu harus menjadi pendengar. Kamu itu harus menjadi pendengar. Akhirnya dia putuskan, ya udah, dia hanya mendengarkan orang itu ngobrol dalam telepon. Berapa menit? Tes itu? 2 jam. 2 jam. 2 jam kurang ya? 2 jam kurang. Hanya untuk mendengarkan curhatan. Tapi yang saya mau menarik adalah yang saya tertarik dengan dia adalah yang wis waktu ini ke Madang, ki orang wis dalam Madang, tapi dia mengatakan, Tuhan kan bilang supaya kamu harus mendengarkan orang yang ngomong dengan kamu, harus memberikan itu. Saya tidak mau menyanjung TCT, tapi saya mau menyanjung Tuhan yang mengatakan itu. Kalau manusia mungkin, aku lah disini untuk madang disit, kencot, kok gampang telepon maning. Istilahnya nolak secara halus. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kadar kita
ketika diminta oleh Tuhan. Katakanlah, tadi Pak Beni sudah menyerukan ibadah. Ya, penting sekali untuk namanya ibadah. Apakah ada alasan lain? Tentunya saya ingin memanggil kita semua berdasar seperti pujian Gabus dan Kecapi. Terdengar suara dari Sion, gunung Sion. Terdengar apa? Suara Tuhan. Suara Tuhan apa? Firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Tuhan bilang apa kepada diri? Telinga kita harus punya kepekaan untuk mendengar. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak pernah mendengar firman Tuhan, omon-omon, omdo, dengar khotbah Mesir rampung, tapi nggak pernah mendengar, Tuhan ngomong apa sih? Penting sekali kita untuk mendengar suara Tuhan itu dari Sion. Tuhan berbicara apa kepada saya? Jangan hanya memperhatikan, Pak Beni boleh khotbah semangat banget. Nah, yang diingat semangat tapi firman Tuhan ora diingat. Lombok. Mari carilah Tuhan itu di tempat ini. Atau carilah Tuhan di kamar. Carilah Tuhan doa secara pribadi. Jangan cari gaya khotbah atau gaya pemimpin pujian, atau wah yang baru berdoa momen masalahku selesai, aku berdoa momen diberkati. No, doa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa kita minta pun Tuhan berikan. Tapi milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu. Connect Tuhan dulu. Semuanya pasti akan ditambahkan. Tapi kalau pikiran kita sudah dipenuhi A, B, C, D, E, yang ada dalam dunia ini saudara tidak akan mendapatkan. Walaupun saudara mendapatkan sementara, ada gempa, bisa hilang. Ada tsunami, bisa hilang. Ada terik matahari, bisa hilang. Seperti rumput kering kalau saudara, pikiran saudaranya dipenuhi yang ada di dalam planet ini. Milikilah mendengar suara Tuhan yang kekal. Tuhan bilang apa kepada saudara? Untuk saudara berikan. Salah satu yang ditekankan Pak Beni adalah, ayo milikilah waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu bukan untuk saudara sendiri, untuk kesehatan rohani saudara sendiri. Berikanlah waktu sejam setengah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah pernah saksikan, saya ikut doa di Maturaden. Doanya itu hanya pujian penyembahan, doa syafaat kesaksian. Saya bilang, Pak Filipus, dia bilang gini, orang keras aja bulan dia wis 2 jam ya. Dia bilang seperti itu. Artinya apa? Dia menikmati. Jadi asal sebentar saja. Memang benar firman Tuhan mengatakan 1 hari lebih baik di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ayo milikilah hati seperti itu. Apa mendengar suara Tuhan hanya di tempat ini? Tidak. Secara pribadi, renungan pribadi, doa secara pribadi, saudara dapat mendengar suara Tuhan. Bangun hubungan saudara untuk mendengar suara Tuhan. Tidak hanya di tempat ini. Di rumah, doa pribadi, doa kelompok, renungan. Milikilah itu. Jadi kita harus memberikan waktu, atau kita harus memberikan hal yang lain. Yesus memberikan mereka makan. Ya,
Yesus memberi mereka makan. Apa maksudnya ini? Firman itu berkata, berilah makan. Yang bilang suruh memberi mereka makan siapa? Yesus. Yesus siapa? Allah. Yesus siapa? Firman. Yesus berkata, Yesus berfirman, berilah mereka makanan. Kongkon awe panganan. Kerungu orang murid mendengar nggak? Mendengar, ya, mendengar. Tetapi murid-murid yang didengar oleh murid-murid apa? Orang anak panganan kon awe panganan. Ini Tuhan Yesus bagaimana sih? Artinya murid-murid mendengar, tetapi mendengar itu hanya secara jasmani. Dia tidak melihat bahwa itu adalah firman yang berkata untuk memberi mereka makan. Kisah dulu pikir ini. Kon nulung wong ini ndek duit kowe mikro kon nulung. Ki Tuhan lagi berguru apa ya? Ngelawak. Firman Tuhan mengatakan, tolong. Yesus berfirman, beri mereka makan. Lah kan orang yang Tuhan. Nah, iki bulu ketone kaya berit-berit. Lho min orang yang Tuhan lah berit-berit. Lho min 5 roti 2 ikan bagaimana Tuhan? Tapi ayo ingat, siapa yang berbicara? Gusti Allah kok yang memiliki dunia ini. Yang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dewa sing ngomong pemilik dunia sing ngomong berikanlah mereka makan. Saya ingin melihat dalam perjanjian lama dalam 2 Raja-Raja 4. Mungkin Pak Beni boleh bacakan untuk kita semua. 2 Raja-Raja 4 ayat 43 dan 44. 2 Raja pasal 4 ayat 43 44. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan semua orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Apa dalam 2 Raja-Raja ini? Hampir mirip seperti yang terjadi 5 roti dan 2 ikan. Istilahnya apa? Ya mungkin anggota lah. Kayak wong 100 kayak dingai pangan, dingai mam, dingai sarapan. Oke, lagi ngomong. Lho panganan sebenarnya wong 100 ya orang cukup. Terus dia bilang, firman Tuhan berfirman bahwa mereka akan makan bahkan akan lebih. Siapa yang berkata? Tuhan berfirman. Dan ketika mereka memberi makan 100 orang itu, kiming 100 loh. Beda dengan Aring Markus mikir bilang 5.000. Ini hanya 100 orang. Tuhan berkata, mereka akan makan bahkan lebih. Ayo kita
kita belajar untuk mendengar suara Tuhan itu. Tuhan bilang apa? Jangan kita membanggakan kemustahilan. Mustahil. Ya mustahil. Tapi juga kita harus menjaga aku percaya. Bagiku mustahil, tapi bagi engkau mustahil. Besarkanlah Tuhan itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kita membesarkan, waduh enggak mungkin lah. Terus orang mungkin lah. Jangan besarkan itu, tapi besarkanlah firman Tuhan itu. Tuhan sendiri yang berkata, untuk aku memberi mereka makan. Ruby sudah menyaksikan. Tuhan berikan nikmat. Orang sida. Tuhan luar biasa kok. Enggak dipermalukan. Anak Tuhan enggak dipermalukan. Kenapa? Berpegang dengan firman. Saudara yang dikasih Tuhan, berilah. Artinya kita harus memberikan dahulu diri kita, pikiran kita, taruh kepada Tuhan, baru kita akan mendapat. Murid-murid, dia harus menaruh dulu, percaya dulu. Aku menaruh iman kepada Tuhan, Tuhan yang mau menjadikan itu. Di 2 raja-raja itu, akhirnya mereka mau melakukan memberi makan, dan itu benar-benar lebih. Terus kalau kita melihat juga dalam Janda Sarfat juga sama ya. Manganan ning garing nggo mangan wong lorot tok. Tapi malah justru kon masaklah untukku dan kau akan berkelebihan. Masaklah dulu, percaya. Ini nabi yang berkata, yang menyampaikan perkataan Tuhan. Dan dia masak dan akhirnya sampai berapa hari yang seharusnya aku makan hari ini, aku besok pun nggak tahu aku mati atau bagaimana. Tetapi Tuhan mau membuat janda itu. Ya, aku mau mendengar suaramu itu. Suara Tuhan pasti tidak pernah meleset. Nabi Daud zaman dahulu itu dipercaya, digoleti, wonge ampuh omongane. Nek zaman siki mungkin jenenge dukun. Digoleti guys, dukun nangkala omongane ampuh. Goleti. Kalau zaman dulu itu nabi perkataannya itu ya pasti terjadi, baik atau tidak. Dan juga perempuan memberi perempuan yang pendarahan. Apa yang diberikan perempuan kepada Tuhan? Iman dulu, ya kan? Dia belum sembuh, tapi dia percaya aku akan sembuh. Baru setelah itu dia menjadi sembuh. Bukan dia sembuh dulu terus Tuhan aku datang padamu karena aku sudah sembuh. Perempuan pendarahan itu loh menjamah jubah Yesus Kristus isi meriang. Tetapi iman dalam dirinya berkata, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Imannya itu di mana? Imannya ditaruhkan kepada Yesus Kristus itu. Dia sudah lepas pokoknya, pokoknya nyekel jubahnya mari. Iman itu ditaruh di sana. Murid-murid yang tadi awalnya nggak mungkin 5 roti dan 2 ikan. Bahkan yang di 2 raja-raja itu loh, wong 100 orang cukup. Tetapi Tuhan berfirman, Yesus berkata beri mereka makan. Dan mereka melakukan itu, dan mereka makan, dan mereka sampai berlebih atau lebih. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, ayo berilah diri kita terlebih dahulu. Kalau sudah bisa memberi iman atau memberi makanan kepada orang lain,
Ayo kita beri dulu, jangan nunggu nanti. Jangan memberi nunggu kita kaya, mempunyai segalanya. Itu firman Tuhan. Tetapi tentunya melalui pendengaran kita akan Tuhan. Jadi asal brol tanpa berkhidmat, tanpa mendengar suara Tuhan. Jadi milikilah hubungan dengan Tuhan. Dengarlah suara Tuhan itu. Berikan. Percaya. Tuhan sendiri akan memberikan. Jadi awet kacamata akan mendapatkan. Loh, kacamata siji-siji ini kok. Tapi kalau firman Tuhan berkata, akan saya berikan. Mereka mendapat, apa yang mereka dapat? Mereka mendapat kepercayaan itu bertambah. Ya. Murid-murid semakin diteguhkan, semakin bertambah imannya bahwa ini Tuhan yang sungguh-sungguh saya percayai. Mereka mendapat makanan bahkan lebih dari cukup. Mereka mendapat kesehatan, boleh mereka boleh mendapat kesehatan walaupun waktu mereka tersiksa. Ini murid-muridnya dan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri juga. Walaupun waktu mereka tersiksa, tetapi mereka tetap mendapatkan kesehatan itu. Dan semangat kerohanian mereka itu semakin berkorban dan semakin kuat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memberikan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita balik. Itu firman Tuhan. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Taburlah firman dan kau akan mendapatkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya mengaitkan dengan ilustrasi tadi waktu saya awal, istri sempat bilang juga gini, kok jadi ketua panitia, kok kudu lotah, kudu welcome. Akhirnya dia bilang gini, udah, nanti kalau anak-anak mau latihan nari di sini aja, ya di sini. Terus ada satu orang yang melatih nari di sini. Anak-anak yang lain kalau mau latihan boleh di sini. Terus dia bilang gini lagi, haleluya. Kenapa? Ternyata kita untuk memperkenalkan kepada mereka, kita tidak perlu pusing-pusing. Sebelumnya mungkin tempat dulu gue apa kayak. Tapi sekarang dengan adanya Yesus, terus mereka datang sendiri. Karena Bapak latihan nari. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, secara tidak langsung ketika saya memberikan diri, ya monggolah Tuhan, saya mau mengikut apa mau Tuhan, saya mau mendengar Tuhan. Banyak orang datang ke sini melihat ruangan ini, haleluya, semakin terkenal, tapi semakin juga teguh, wongnya apik kok priumannya. Di sisi lain saya bersyukur, ya. Orang bebas ke sini, mau apa di sini. Jadi seolah-olah semakin terbuka. Di sisi lain saya bersyukur itu. Oh Tuhan ya, siap. Kalau Tuhan berkehendak lain, ya Tuhan berkehendak lain. Tapi saya mau menangkap istilah itu. Tuhan mempromosikan komunitas kita itu bisa melalui itu. Jadi kita bisa dikenal lingkungan. Salah satunya yaitu kemungkinan. Ya kemarin kerja bakti minggu kemarin gitu, Pak RT kinyung izin nyung beribadah di sini. Oh ya, ngerti
berilah, maka kita akan Saya bersyukur ya, saya bersyukur. Akhirnya nggak tersulut. Tuhanlah yang memampukan. Siapa sih saya? Saya bukan siapa-siapa. Di sini saya bukan siapa-siapa. Masih banyak orang yang punya kemampuan, yang punya ekonomi, mampu menopang kegiatan. Tapi Tuhan kenapa sih pilih saya? Jadi Dia memberikan banyak. Tapi saya mengatakan, ya Tuhan siap. Saya siap. Ayo kita beri hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat dimuliakan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin nyanyikan ref lagu yang pertama. Ref lagu yang pertama yang Ku Tahu Hidup Gue, ya. Refnya saja ya Bapak. Mari kita bangkit berdiri.